Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini anak-anak? Semoga kalian dalam keadaan sehat ya. Amin. Bagaimana? Sudah siap untuk belajar hari ini? Insya Allah kalian sudah siap ya, dan tetap semangat. Hari ini kita akan belajar tematik 4H subtema 1 tentang lingkungan tempat tinggalku. Tujuan pembelajaran yang akan kita capai untuk pembelajaran hari ini adalah: yang pertama, mengidentifikasi tokoh-tokoh dalam cerita fiksi. Yang kedua, menjelaskan pengaruh gaya terhadap gerak benda. Yang ketiga, mengidentifikasi kegiatan ekonomi di sekitar. Dan yang keempat, menjelaskan keragaman karakteristik individu. Ayo anak-anak, kita pelajari bersama-sama. Yang pertama, cerita fiksi. Kalian masih ingat apa yang dimaksud dengan cerita fiksi? Betul, cerita fiksi adalah cerita khayalan atau tidak nyata. Cerita fiksi dibuat berdasarkan imajinasi dan kreativitas dari penulis. Untuk selanjutnya, kita akan bahas tentang macam-macam cerita fiksi. Yang pertama, novel. Novel adalah cerita panjang yang mengisahkan kehidupan seseorang. Kemudian yang kedua, fabel. Cerita dengan tokoh binatang yang bertingkah laku seperti manusia. Yang ketiga, komik. Komik ini cerita bergambar. Yang keempat, dongeng. Dongeng adalah cerita khayalan tentang kejadian pada zaman dahulu yang mengandung nilai pendidikan. Cerita dongeng juga dapat terinspirasi dari suatu peristiwa. Yang kelima, cerpen. Cerpen itu adalah cerita yang dikisahkan secara singkat, kurang dari 10.000 kata. Yang keenam, cerita bersambung. Cerita yang dimuat sebagian demi sebagian secara berturut-turut di dalam suatu surat kabar atau majalah. Yang ketujuh, cerita silat. Cerita dengan latar belakang dunia persilatan. Untuk cerita novel anak-anak, karena panjang, biasanya dibuat dalam bentuk buku yang lumayan tebal ya anak-anak ya. Kalian dapat temukan di perpustakaan atau di toko-toko buku. Untuk fabel sebagai contoh ceritanya dengan judul yang biasa kalian kenal, yaitu cerita tentang buaya dan kancil. Yang ketiga, komik. Komik itu cerita bergambar anak-anak ya. Cerita bergambar biasanya di sana ada gambar, kemudian ada percakapan ya, ditulis di atasnya. Dongeng ini banyak banget anak-anak ya bukunya. Seperti kalau di dalam buku paket kalian itu contohnya Petani Jagung yang Sabar dan Jujur. Itu adalah contoh dongeng. Untuk cerpen ini biasanya juga dibentuk buku, tapi biasanya tipis anak-anak ya. Untuk selanjutnya kita akan membahas salah satu unsur cerita, yaitu tokoh. Kalian masih ingat apa yang dimaksud dengan tokoh? Benar, tokoh adalah pelaku dalam cerita. Di sini Bu Guru akan membahas tentang jenis tokoh dilihat dari keterlibatannya dalam suatu cerita. Dibagi menjadi 3 ya anak-anak ya.
Yang pertama, tokoh utama. Tokoh yang besar pengaruhnya dalam menggerakkan alur cerita. Yang kedua, tokoh tambahan. Tokoh yang kurang besar pengaruhnya dalam cerita. Yang ketiga, tokoh latar. Tokoh yang tidak berpengaruh terhadap pengembangan alur cerita. Di buku kalian ada cerita tentang petani jagung yang sabar dan jujur. Kalian nanti di sana akan menemukan tokoh utamanya, yaitu petani jagung. Tentunya petani jagung yang sabar ya anak-anak ya. Kemudian tokoh tambahannya adalah aku. Aku sini suara yang mengatakan, petani kau sangat sabar dan jujur. Si aku. Kemudian tokoh latarnya adalah penduduk. Ya anak-anak ya. Untuk mendapatkan tokoh utama, tokoh tambahan, dan tokoh latar, kalian harus membaca terlebih dahulu ya dari cerita tersebut. Untuk selanjutnya, anak-anak, kita akan belajar tentang gaya. Gaya adalah tarikan atau dorongan yang dapat mempengaruhi keadaan suatu benda. Gaya dapat menimbulkan perubahan gerak atau perubahan kecepatan pada suatu benda. Sedangkan gerak adalah perpindahan posisi benda dari tempat asalnya ke tempat berikutnya karena adanya gaya. Contoh, batang pohon dapat bergerak karena mendapat gaya dorong dari petani. Kemudian mobil dapat bergerak karena ada gaya mesin. Anak panah dapat bergerak karena adanya gaya pegas. Kita berjalan karena ada gaya otot. Jadi adanya gaya mempengaruhi gerak benda. Dari benda tersebut diam menjadi bergerak. Selanjutnya kita akan belajar tentang karakteristik individu. Anak-anak masih ingat apa yang dimaksud dengan karakter? Betul, karakter adalah ciri khas yang ada pada diri seseorang, baik watak, akhlak, atau kepribadian seseorang. Sedangkan karakteristik individu adalah perilaku atau karakter yang ada pada diri seseorang. Karakteristik itu terbagi atas karakter fisik, karakter sifat. Karakter fisik itu seperti contoh warna kulit, tinggi badan, jenis rambut. Kemudian kalau karakter sifat itu sebagai contoh ramah, suka bergaul, penyayang, dan seterusnya. Keragaman, kegemaran juga termasuk dari karakter seseorang. Seperti contoh, ada yang suka main bola, ada yang suka bersepeda, kemudian ada juga yang suka main badminton atau bulu tangkis. Karena perbedaan karakter tersebut ya anak-anak ya, kita harus saling menghormati supaya kita dapat hidup dengan rukun. Anak-anak, ternyata ya dengan adanya berbagai macam karakteristik tersebut akan memberikan manfaat loh buat kita. Yang pertama, kita dapat belajar karakter orang lain. Kemudian yang kedua, memupuk sikap toleransi. Dan yang ketiga, kita dapat bekerja sama dan berteman tanpa membeda-bedakan. Sebagai contoh, anak-anak, kalau dalam suatu keluarga ada yang suka memasak, ada yang suka bersih-bersih, maka rumah tersebut akan menjadi indah, ya. Kenapa? Karena di samping kita sudah selesai bersih-bersih, maka kita dapat segera makan karena sudah tersedia tadi dalam keluarga kita yang suka memasak. Begitu ya anak-anak ya. Nah anak-anak,
kita sudah belajar tentang banyak hal hari ini. Untuk selanjutnya, jika ada yang kurang jelas, kalian dapat bertanya sama Bapak Ibu guru. Tugas untuk hari ini adalah yang pertama, bacalah terlebih dahulu cerita tentang Situ Bagendit dan Malin Kundang ya. Kemudian tuliskan tokoh utama, tokoh pendukung, dan tokoh latar dari cerita tersebut. Seperti terdapat pada halaman 25 nomor 1 ya. Untuk selanjutnya anak-anak, kalian kirimkan ke Bapak Ibu guru kalian ya. Nah anak-anak, untuk pembelajaran hari ini kita akhiri dengan baca Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.